berceramah, ketika bicara tentang iman, selalu saya katakan, tidak pernah malaikat datang bawa kertas multiple choice. Abdul Somad, kamu mau jadi apa? A. Arab, B. Batak, C. Cina. Tidak pernah. Itu pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, 40 hari dalam kandungan ibu dalam bentuk sperma. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, 40 hari dalam bentuk darah. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, 40 hari dalam bentuk daging. Air 40 hari, darah 40 hari, daging 40 hari. Setelah 120 hari, thumma yursalul malaku, lalu datang malaikat membawa roh masuk ke dalam rahim ibu kita. Jangan bayangkan malaikat roh Abdul Somad masuk ke perut emak saya, itu dibawa oleh malaikat. Jangan bayangkan roh itu gentayangan mau masuk mana ya. Tidak ada itu dalam Islam, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Itu hantu jelangkung. Sedangkan manusia, dia dipilihkan. Kebetulan saya masuk ke dalam rahim perut orang Melayu, maka saya jadi orang Melayu. Nah, kemana? Apa kabar? Sehat ke? Kebetulan masuk ke dalam perut orang Minangkabau, Ustadz Oren. Maka begitu lahir, dia pun bahasa Minang, Ba'aka bawa angkini, sehat. Masuk ke dalam perut orang Tapanuli Utara, Biado, ala kita sesudahnya. Oh, lo masuk. Tergantung kita ke perut mana orang masuk. Bersyukur kepada Allah, masuk ke dalam perut orang yang bertauhid. Bayangkan seandainya kita ditiupkan masuk ke perut orang Australia. Memang ganteng, mata biru, rambut pirang, kulit putih, tapi tak pernah diazankan telinga kita. Sejelek-jeleknya saya, ayah saya membisikkan ke telinga saya waktu saya lahir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau nasib kurang baik, dapat orang tua buli, yang laki-laki paling. Begitu anak laki, itu yang dia bisikkan. Apa kata dia? Wow, amazing, welcome to the world. Tapi setelah bersyahadat di hadapan Allah, semuanya sama. Tak pernah kita menyepelekan orang. Saya diundang ke acara Mu'allaf Center. Ketika mau buka puasa, kalian jangan pernah merasa diri kalian lebih hina, lebih rendah. Aku sudah tua, dosaku banyak. Engkau masih kecil, nak, dosaku belum ada. Tapi kami sudah tua, Pak Ustaz. Kalian tidak ada dosa sama sekali. Catatan amal kalian diulangi dari nol. Tak pernah kita ejek mu'allaf, diulang dari nol. Di dunia ini yang diulang dari nol dua, mu'allaf dan pegawai Pertamina. Ulang dari nol ya Pak. Lain daripada itu catatan kita. Makanya yang membuat kita ini merasa ego, merasa bangga, merasa sombong apa? Merasa diri lebih besar, merasa diri lebih hebat, merasa diri lebih kuasa. Maka dikesampingkan itu semua. Tadi kita masuk ke dalam masjid. Masjid diambil dari ketiga huruf, sajadah, sujud. Padahal kita lebih lama tegak. Mestinya ini tidak disebut masjid, tapi maqam, tempat tegak. Tapi tadi kita lebih lama duduk. Mestinya ini tidak disebut majlis, tidak disebut masjid, tapi majlis dari kata jalasa, duduk. Tidak disebut tempat tegak, tidak disebut tempat duduk, tapi disebut tempat sujud. Kenapa? Karena siapapun yang masuk ke dalam, dia bersimpuh sujud. 7 anggota tubuhnya dia tempelkan ke lantai. 2 tapak kaki, 2 ujung lutut, 2 telapak tangan, 1 kening ke lantai. Andai masuk gubernur TKI, andai masuk bupati wali kota, andai masuk gubernur Banten ke dalam, dia tidak mau menempelkan keningnya ke lantai, dia tempelkan ke dinding. Tidak sah salatnya, batal sujudnya. Sujud rukun salat yang 13, maka batal salatnya. Iblis keluar dari sorga bukan karena dia memakai narkoba. Apa pernah Bapak Ibu baca ayat Iblis keluar dari sorga karena pakai sabu-sabu? Iblis keluar dari sorga bukan karena dia menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tauhud, Naham. Iblis keluar dari sorga sebabnya karena satu, ego, sombong. Allah bertanya kepada Iblis. Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu, Allah Maha tahu, tapi Allah ingin kasih tahu bagi siapa yang tak tahu dan tak mau tahu. Ma mana'aka alla tasjuda li Adam idh amartu. Kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam ketika aku suruh kamu bersujud? Apa kata Iblis? Khalaqtani min nar, aku kau ciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin,
dia kau ciptakan dari tanah. Aku api, warnanya merah menyala, naik ke atas, semua suka. Sedangkan dia tanah, warnanya hitam, letaknya di bawah, bau busuk. Ana khairun minhu, I am better than him. Aku lebih mulia daripada dia. Apa kata Allah? Ukhruj, keluar engkau dari surga. Malaka an tatakabbara fiha, kau tak layak hidup dalam surga. Ukhruj innaka minas saghirin, keluar dari surga, kau kecil, tak ada apa-apanya. Makanya orang sombong tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Imamnya satu, kiblatnya satu, Allahnya satu, bahasa yang dipakai satu, tapi umat ini terpecah belah. Siapa yang memecah belahnya? Tak perlu mencari kambing hitam, karena kita tidak lagi dekat hari raya kurban. Yang kita cari adalah kelemahan diri kita. Imam Syafi'i seumur hidup solat subuh pakai kunut. Imam Ahmad bin Hanbal Hambali tidak pakai kunut, tapi mereka tetap berkawan, bersahabat. Tidak pernah mereka permasalahkan kunut subuh. Lihat dalam kitab Manaqib Imam Syafi'i, apa kata Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, pendiri mazhab Hambali, meninggal di kota Baghdad tahun 241. Da'autu lisyafi'i fi salati 40 sanah, aku mendoakan Syafi'i dalam solatku 40 tahun. Imam Hambali yang tidak berkunut mendoakan Syafi'i yang berkunut dalam solatnya selama 40 tahun. Apa bunyi doanya? Rabbil firli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya Allah, ampunkan aku, ampunkan dosaku, ampunkan dosa Imam Syafi'i. Saya tidak minta Bapak Ibu doakan saya 40 kali. 4 kali saja jadilah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu sudah 5 Pak Ustaz, bonus Ustaz. Mesti dalam sholat, enggak di luar sholat. Saya berdoa enggak pandai bahasa Arab Pak Ustaz. Gimana ini? Doa yang bahasa Arab cuma 4 aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, salawat. Cukup. Sisanya pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, anakku sedang kuliah di Jakarta, jauhkan dia dari narkoba, jangan sampai dia berzina, jangan sampai dia pacaran, jangan sampai dia kena hipnotis, tiba-tiba dia ngambil uang di ATM, tiba-tiba ada menepuk bahunya, tatap mata saya, tatap mata saya. Ya Allah, Ustadz kami yang ceramah tadi malam, aku gak ingat entah siapa namanya, udah ingat nama saya. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Doakan Ustadz kita. Ya Allah, Ustadz kami Ustadz Nawaban. Ya Allah, Ustadz kami Ustadz Oren. Ya Allah, ada Ustadz-Ustadz yang lain aku pun tak tahu namanya, nanti habis ini baru kami kenalan. Ya Allah, hanya saja kalau doa itu sifatnya pribadi, jangan terlalu kuat.